selalu setia. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada. Kami berharap bahwa Bapak Ibu dalam keadaan sehat, baik, berkat perlindungan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita bertemu kembali dalam acara Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah hati kita dipenuhi oleh sukacita karena kebenaran firman Allah. Mari kita sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu kalau saat ini kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah sebelum kami mendengar, Engkau persiapkan hati kami supaya setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami terima boleh terisi di dalam hati kami, mengubah setiap hidup kami, membentuk kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap kami yang mendengar firman-Mu dan kami siap diisi oleh firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Ingat Kebaikan Tuhan. Dengan keadaan saat ini ada banyak orang-orang yang sudah melupakan kebaikan Tuhan. Ketika masalah datang karena mereka sudah lupa kebaikan Tuhan, sehingga ketika masalah datang mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai kecewa, mereka mulai putus asa, marah, bahkan ujung-ujungnya mereka meninggalkan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita sebagai umat Tuhan, kita masih diingatkan Tuhan, kita masih ditegur Tuhan. Itu tanya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau supaya hidup kita terselamatkan. Kita tidak menjadi orang-orang yang murtad. Firman Allah di dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 berkata demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Firman Allah mengingatkan kepada kita, ingatlah selalu akan perintah, peraturan dan ketetapan Tuhan. Ya, ingat selalu dan jangan melupakannya. Itu menjadi satu perintah buat kita sebagai orang-orang percaya. Karena perintah Tuhan, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, itulah yang menghidupkan kita. Firman Allah itulah yang menghidupkan kita. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 1 berkata demikian, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi firman Tuhan itulah yang menjadikan kamu hidup. Firman Tuhan itulah yang menghidupkan kita, memberikan kita semangat, memberikan kita kemampuan. Dalam Ulangan 8 ayat 3 bagian akhir dikatakan demikian, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita menghadapi keadaan dunia saat-saat ini. Kita perlu kekuatan Tuhan, kita perlu perkataan Tuhan, sebab itulah yang menghidupkan kita. Jangan kita menyalahkan Tuhan ketika ada masalah, ada persoalan. Kalau kita mau masuk dan menduduki tempat yang dijanjikan Allah, yaitu kerajaan surga yang kekal, kita harus setia berpegang pada ketetapan Allah, yaitu firman Allah. Sebab firman Allah itulah yang menghidupkan kita. Firman Allah itulah yang akan menuntun kita, membimbing kita, memberikan satu kehidupan kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kehidupan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan menuntun kita, firman Tuhan membimbing kita supaya kita tidak tersesat di dalam dunia ini. Terkadang masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dengan tujuan supaya kita dididik, supaya kita diajar, supaya kita diperbaiki hidup kita, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong.
tidak menjadi orang yang besar hati, tidak menjadi orang yang mempermalukan diri sendiri. Bangsa Israel Tuhan izinkan melewati padang gurun selama 40 tahun. Dengan berbagai masalah, kita ingat bagaimana bangsa Israel ketika melewati padang gurun. Ada kelaparan, ada kehausan, diberhadapkan dengan berbagai masalah. Tetapi satu tujuan Tuhan adalah supaya untuk merendahkan hati bangsa Israel. Kalau mungkin hari-hari ini diperhadapkan kepada kita satu masalah, satu persoalan. Mari kita mengoreksi setiap pribadi kita. Mungkin saudara jangan-jangan di dalam pribadi kita ada hal-hal yang tidak berkenan. Ada kesombongan, ada keangkuhan, tidak berpegang pada ketetapan Tuhan. Segala keberhasilan yang kita capai, kebahagiaan, hidup senang, sehat, punya kedudukan, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Itu semata adalah berkat Tuhan, atas perizinan Tuhan. Jangan kita berkata bahwa segala keberhasilan, segala kesuksesan, apa yang dapat aku raih itu karena hasil kerja kerasku. Karena aku yang sudah berusaha. Saudara, sekeras apapun usaha kita lakukan tanpa perkenanan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Kita boleh berusaha. Firman Allah katakan manusia berusaha tetapi Tuhan yang menentukan. Manusia memikir-mikirkan jalannya tetapi kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Sebab itu sebagai orang-orang percaya, kalau kita diizinkan mengalami keberhasilan, sadar bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 13 berkata demikian, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Kita dapat menikmati semua apa yang Tuhan beri. Bukan karena hasil kerja keras kita, tetapi semata-mata karena pemberian Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus ingat bahwa semua yang ada pada kita itu adalah pemberian Allah. Pinjaman Allah. Kita tidak punya hak untuk mempertahankan apa yang kita miliki. Kalau sewaktu-waktu Tuhan ambil, saudara kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat berkata, Tuhan jangan engkau ambil. Tidak bisa. Sewaktu-waktu apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita, itu akan diambil. Kita dapat berbuat apa-apa. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, kesehatan, semua Tuhan bisa ambil. Ya. Kita ingat bagaimana Ayub. Anak-anaknya diambil, kekayaan diambil. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, hanya satu yang Tuhan tidak dapat ambil adalah kasih setia Tuhan. Dia selalu ada buat kita, kasihnya selalu dinyatakan kepada kita. Nah sekarang bagaimana supaya kita dapat bersyukur dan selalu ingat akan kasih setia Tuhan. Yang pertama adalah ingat perjalanan hidupmu. Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3 berkata demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingat perjalanan hidupmu. Kalau engkau ada sekarang dengan segala keberhasilanmu, setiap orang punya pengalaman. Saudara, bagaimana hidupmu dulu dan bagaimana hidupmu sekarang. Saudara ingat kalau engkau dapat meraih semuanya. Saudara ingat itu adalah kebaikan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Sebab itu kita patut bersyukur, naikkan pujian kepada Tuhan. Roma 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat bersyukur dan selalu ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah tetap rendah hati. Tidak sombong. Orang yang rendah hati, orang yang mengakui bahwa segala keberhasilannya itu karena pemberian Tuhan. Kalau kita mampu melewati berbagai rintangan dan dapat mencapai segala keberhasilan, tetap memiliki kerendahan hati, tidak membanggakan diri karena keberhasilan yang dicapai. Kita lihat Ulangan pasal 8 ayat 12-16 berkata demikian. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Sampai di situ. Saudara, kalau kita meraih semua keberhasilan, firman Allah katakan jangan engkau tinggi hati. Jangan engkau membanggakan diri, sebab semua yang dapat engkau peroleh itu karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan. Sebab itu saudara, kalau kita diberikan satu keberhasilan, tetap rendah hati. Supaya kita ingat siapa yang memberi semuanya itu kepada kita. Kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5, pengakuan Rasul Paulus dengan segala keberhasilan, dengan kekuatannya, kemampuannya untuk dia dapat melayani. Diakui bahwa itu bukan karena kekuatannya. 2 Korintus pasal 5 ayat 3 berkata demikian. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan segala sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bagaimana Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai pemberita Injil yang luar biasa. Tetapi dia menyadari kalau dia lakukan semuanya itu, dia sadari bukan karena kemampuannya, bukan karena kekuatannya. Tetapi dikatakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bila itu yang boleh menjadi satu pengakuan di dalam diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan. Untuk kita dapat mengingat segala kebaikan Tuhan. Ingat bagaimana perjalanan hidupmu dan tetap rendah hati kalau engkau menjadi orang yang berhasil. Puji Tuhan, bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan memotivasi kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu saat ini. Bila firman-Mu boleh kembali meneguhkan iman percaya kepada kami. Tuhan, segala sesuatu keberhasilan, pangkat, kekayaan yang kami peroleh Tuhan, kami sadari semua datang daripada Engkau. Sebab itu ajar kepada kami Tuhan untuk kami selalu mengingat kebaikan-Mu. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Engkau. Menaikkan pujian kepada Engkau. Karena segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada yang mendengar kebenaran firman ini. Bila mereka boleh dipulihkan, hati mereka boleh bersuka cita. Karena mereka boleh memiliki Engkau Allah sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami bersyukur, kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.